Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'du. Para alim, para asatil, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Islam yang juga saya hormati, para pejabat pemerintahan, Bapak Kepala Desa yang mewakili Bapak Camat, dan semuanya yang saya hormati, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pertama, dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh. Yang kedua, dilanjutkan dengan kajian atau acara halal bihalal dan pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini mengapa ada halal bihalal? Tujuannya untuk saling maaf memaafkan. Karena kita selama bulan Ramadan mungkin banyak menunaikan ibadah sholat tarawih, baca Quran, sedekah. Selain puasa, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Tinggal dosa-dosa kepada sesama. Kalau dosa kepada sesama itu minta maaf dan dimaafkan. Kalau tidak minta maaf atau tidak dimaafkan, maka Allah tidak mengampuni dosa kepada sesama. Di dalam Al-Quran ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah, hubungannya dengan halal bihalal. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama, kebaikan yang dicintai oleh Allah adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu menafkahkan hartanya, yang selalu bersedekah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi bersedekah yang dicintai oleh Allah itu bersedekah dalam berbagai keadaan. Dalam keadaan senang, banyak uangnya, maupun dalam keadaan susah. Sebagian orang itu ada yang mau bersedekah kalau dia senang, kalau susah gak mau bersedekah. Misalnya hasil panen sawitnya banyak, uangnya banyak, dia bersedekah. Tapi kalau sawitnya rugi gak mau sedekah. Ada orang yang mau bersedekah kalau susah, kalau senang gak mau bersedekah. Ada juga. Contoh yang sedekah karena senang, pernikahan, bikin walimah, itu namanya sedekah karena senang. Anaknya pulang dari Jakarta selamat lalu bersedekah. Anaknya dikhitan lalu bersedekah, itu senang namanya. Ada orang mau bersedekah kalau susah aja, kalau senang lupa sedekah. Ada orang ya, masih saudara dengan saya, tiba-tiba datang ke rumah mengantarkan jeruk 1 kardus Indomie. Dapat beberapa waktu, jeruk yang sebelumnya belum habis datang lagi, bawa lagi. Habis itu gak pernah bawa lagi, padahal dia petani jeruk. Saya tanya, lama-lama saya tanya sama saudara yang lain, itu abang tuh dulu buat jeruk ke sini.
Sekarang kenapa nggak bawa lagi? Kata abang ini, dulu itu susah. Kan buat jeruk. Susah gimana? Jeruknya nggak laku dulu. Jadi jeruk lagi murah, makanya diantar ke sini. Sekarang nih mahal. Lupa sama kamu katanya. Nah, artinya apa? Ada orang tuh mau sedekah kalau lagi susah. Ini namanya sedekah karena susah. Kalau senang nggak mau sedekah. Nah, orang yang baik itu sedekah ya ketika senang, misalnya dia bertani cabai atau tani apa. Ketika murah ya sedekah, ketika mahal juga sedekah. Itu namanya orang-orang yang bersedekah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itu dicintai oleh Allah. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Yang dicintai Allah lagi yang kedua, mereka yang menahan amarah, menahan emosi. Ketika dia marah, ada orang salah sama dia, ditahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarah ini dicintai oleh Allah. Dan biasanya yang paling gampang tidak menahan amarah, setiap marah disampaikan itu atasan biasanya. Yang salah bawahannya atau yang salah anak buahnya. Itu gak bagus. Amarah itu mestinya ditahan. Karena menahan amarah itu dicintai oleh Allah. Kadang-kadang orang menahan amarah, tapi menahan amarah ya bukan karena menahan amarah, tapi karena takut yang bersalah sama dia lebih tinggi derajatnya. Akhirnya gak diungkapkan. Nah, menahan amarah ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga dicintai oleh Allah, wal afina 'anin nas. Mereka yang senantiasa memaafkan manusia. Siapapun dimaafkan oleh orang ini. Apakah temannya, tetangganya, kawannya, anak-anaknya, saudaranya, siapapun manusia dimaafkan oleh dia. Maka bagaimana? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik itu yang mana? Yang disebutkan tadi. Yang senantiasa bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang maupun susah. Orang-orang yang suka menahan amarah dan orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Karena sekarang ini masih ada momen-momen hari raya. Kita ini perlu saling memaafkan. Dan orang memaafkan itu tidak rugi. Mengapa? Kalau ada orang lain punya salah sama kita, orang ini kalau punya salah sama kita, tidak kita maafkan. Atau kita misalnya punya salah pada orang, nggak sempat minta maaf, dan dia tipenya bukan pemaaf. Maka bagaimana minta maafnya besok di akhirat? Dan minta maaf sudah tidak ada di akhirat. Maka bagaimana? Karena permintaan maaf tidak ada, kita punya salah pada orang, amal baik kita oleh Allah dipindah pada dia. Amal ibadahnya, amal sedekahnya dipindahkan pada orang yang kita zalimi. Kalau amal kita sudah habis, maka dosa orang yang kita zalimi oleh Allah dioper, dipindahkan, transfer pada kita. Kita banyak salahnya. Tapi kalau kita memaafkan, ada orang punya salah sama kita, kita memaafkan, maka bagaimana? Anugerah Allah pada kita lebih besar daripada seandainya kita tidak memaafkan, lalu kebaikan orang itu diberikan pada kita. Jadi pemaaf ini, orang yang memaafkan memang lebih enak, lebih bagus dalam pandangan agama. Ini halal bihalal. Karenanya siapapun yang punya salah sama kita, kita niatkan, kita maafkan. Kita maafkan. Ini masalah halal bihalal. Yang kedua, berkaitan dengan pemantapan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dzar, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini dijalankan oleh seseorang, maka Allah akan menjaga hatinya tidak terpeleset, tidak tergelincir, tidak tersesat, tidak menyimpang, tidak menyeleweng.
Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada 3 perkara yang tidak akan tergelincir di atasnya hati seorang mukmin. Tidak akan terpeleset. Kalau 3 perkara ini dijalankan, hati seorang mukmin tidak akan terpeleset, gak akan tergelincir. Kalau gak dijalankan akan terpeleset. Apa? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Orang ikhlas ini hatinya dijaga oleh Allah. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, beramal tidak ikhlas, maka dia terpeleset, tergelincir. Tapi kalau ikhlas, orang ikhlas ini hatinya dijaga, tidak tergelincir, tidak terpeleset. Ikhlas tentunya dalam beramal, dan amalnya banyak. Bukan tidak beramal lalu ikhlas. Ada sumbangan masjid, diminta dia, kamu nyumbang berapa? Dah dek, gak usah nyumbang. Yang penting ikhlas. Itu gak ikhlas namanya, gak nyumbang. Ikhlas tuh ya nyumbang, baru ikhlas. Dan nyumbangnya banyak. Kalau cuma dikit nyumbangnya 5.000. Lo kok 5.000? Yang penting ikhlas. Loh, 5.000 hilang juga gak susah. Nyumbang yang banyak baru ikhlas. Nah, orang yang ikhlas karena Allah, ini hatinya dijaga oleh Allah dalam beramal. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu seseorang beramal karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia atau karena takut celaan dari manusia. Dan ikhlas ini, ikhlas orang beramal karena Allah, ikhlas ini bertingkat-tingkat. Apa? Level pertama yang paling tinggi, ikhlas yang paling tinggi. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ikhlas yang paling tinggi. Ada orang beramal, rajin beribadah, rajin beramal ya, bersedekah. Apa tujuannya? Tujuannya semata-mata karena mengharap ridha Allah. Semata-mata karena mencintai Allah. Orang ini beramal bukan karena mengharapkan masuk surga, bukan karena takut neraka, bukan. Tetapi bagaimana? Ya semata-mata karena Allah, terserah Allah lah. Pokoknya kita disuruh beribadah, disuruh beramal, beramal. Masalah balasan terserah Allah. Ini ikhlas paling tinggi, level pertama. Dan ini bukan levelnya kita. Levelnya para aulia kibar ya, para aulia yang tinggi-tinggi. Yang kedua, level kedua ikhlas. Ikhlas beramal karena Allah, tetapi orang ini beramal karena menginginkan, mengharapkan masuk surga dan takut masuk neraka. Ini ikhlas tapi level kedua. Mengapa level kedua? Ini oleh para ulama disebut dengan ikhlasul tujjar. Ikhlasnya para pedagang. Kita ini datang ke toko beli barang, tanya berapa harganya. Oh ini 10.000. Ini harganya 10.000. Kita ngasih uang, dia ngasih barang. Yang ngasih uang ikhlas, yang ngasih barang juga ikhlas. Mengapa? Karena jual beli. Ini ikhlasnya pedagang. Ini ikhlas level 2. Mengapa level 2? Orang ini beramal karena kepentingan dirinya, ingin masuk surga, takut neraka. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, gak mengancam neraka, orang ini gak beramal. Beda dengan level pertama tadi. Kalau level pertama tadi gak mengharapkan, semata-mata karena penghambaan dirinya kepada Allah, semata-mata karena cinta kepada Allah, mengharap ridha Allah. Dia gak mengharapkan surga, gak takut neraka. Ini level pertama. Kemudian ada ikhlas level ketiga. Apa ikhlas level ketiga? Ada orang beramal karena Allah. Dia rajin bersedekah, rajin sholat duha, rajin beribadah, bertakwa. Mengapa rajin begitu? Dia begitu karena mengharapkan kehidupan yang nyaman di dunia. Kalau dia tidak rajin beribadah, khawatir hidupnya miskin. Dia rajin berjamaah. Mengapa? Kalau dia tidak berjamaah, khawatir nanti hidupnya sengsara di dunia. Katanya orang rajin beribadah, hidupnya di dunia enak.
Ini ikhlas juga, cuma ikhlas level ketiga. Dan ini ikhlas level yang paling rendah. Mengapa? Karena harapannya di dunia, gak mikir akhirat. Dan memang di dalam dalil-dalil agama ada janji-janji bagi orang-orang yang beribadah yang taat. Cepat kaya, cepat apa, memang ada. Tapi itu level ketiga. Level ketiga. Karena harapannya di dunia. Dan ikhlas yang level ketiga ini berpotensi untuk tergelincir, lemah. Mengapa lemah? Misalnya ada orang biasanya gak pernah sholat malam, tiba-tiba sholat malam. Mengapa? Dia datang pada ustadz. Misalnya dia ingin mengejar karir, ingin jadi pejabat, jadi apa. Oh no, kamu sholat hajat sama tahajud tiap malam, biar nanti kamu dipilih, karena sebentar lagi pilkades misalnya. Hanya orang ini rajin sholat malam, kira-kira kalau nanti dipilih orang ini masih sholat hajat apa enggak kira-kira? Masih rajin apa enggak? Berhenti, apalagi kalau enggak terpilih. Atau misalnya ada orang punya hutang, sowan pada buya, pada ustadz lah, ustadz, saya ini punya hutang ustadz. Gimana? Apa amalannya biar cepat lunas hutang saya? Wano, kamu kalau malam baca surat Waqiah 7 kali, habis isya 7 kali. Akhirnya tiap malam baca Waqiah. Dapat beberapa hari ada kawannya datang. Apa? Saya ingin ngajak kamu. Kemana? Ngopi-ngopi di nongkrong di warung kopi. Wah gak bisa. Kenapa gak bisa? Saya ini punya rutinitas tiap malam baca Waqiah 7 kali. Loh untuk apa rutinitas itu? Saya ada hajat, saya ini punya hutang. Kata Pak Ustadz, kalau baca ini tiap malam nanti lunas hutangnya. Berapa hutang kamu? Hutang saya 10 juta. Dah, kamu tak kasih uang 10 juta untuk melunasi hutang. Yang penting kamu malam ini temani saya nongkrong di warung kopi. Nah, kira-kira orang ini akan baca Waqiahnya apa ikut kawannya kira-kira? Kalau kamu misalnya ya, baca amalan begitu, kamu tak kasih uang, tak lunasi hutangnya. Yang penting ikut saya. Nah ini namanya ikhlas level paling rendah. Paling rendah. Dan ikhlas yang level paling rendah ini berpotensi untuk tergelincir. Kadang ada orang ikut thariqah. Tujuannya apa? Biar sakti. Biar nanti kelihatan punya karomah. Ini ikhlas level rendah namanya ini. Ini bahaya ini. Karena kadang-kadang khawarik lil adah yang dia dapatkan, aneh-aneh yang dia dapatkan kadang dari setan. Akhirnya merasa menjadi wali Allah itu. Padahal dari setan. Karena gak ikhlas. Tujuannya bukan karena taqarrub pada Allah, tapi ingin nampak kelihatan hebat. Jadi ikhlas level 3 ini rentan, bahaya. Saya ini pernah tahun 2000, tahun berapa ya? 2013. Tahun 2013 saya pulang dari Jambi. Sampai di Surabaya, ke Gresik, saya ceramah. Masih ke Gresik, ada acara. Pulang dari Surabaya naik bis ke Jember, Jawa Timur. Rumah saya di Jember. Nah, di bis itu saya duduk dengan orang yang kira-kira seusia saya. Tiba-tiba orang ini nyapa saya, ngajak kenalan. Bang, boleh kenalan? Oh boleh. Abang siapa? Saya Idrus. Dari mana? Dari Jember. Ini mau pulang dari Jember. Kamu siapa? Nama saya ini. Kamu dari mana? Dari Banyuwangi. Setelah itu dia tanya pada saya, abang ini pulang dari mana? Saya dari Gresik. Ada acara apa? Pertanyaannya detail sekali. Saya mau jawab, saya ini kiai, penceramah. Gak enak bilang begitu. Hanya saya bilang, ya gak ada lah silaturahmi jalan-jalan.
Lalu saya tanya juga sama dia, agak ada bahan, kamu dari mana? Saya dari ini, di Kediri. Ada satu tempat, tempatnya aliran sesat di Kediri. Saya di tempat ini di Kediri. Loh, kamu ngapain ke sana? Saya sowan, ziarah sama Tuan Guru. Kamu ikut aliran itu? Iya Bang. Itu aliran sesat itu. Kamu kok ikut aliran itu? Kamu tadi bilangnya orang Madura, orang Sumeneb. Kalau guru kamu tahu kamu ikut aliran itu, kamu bisa ditempeleng kamu, dimarahi. Karena Kiai Madura gak suka dengan aliran itu. Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan. Nah, pas saya mau turun, sudah mau nyampe di Jember, minta nomor HP. Bang, saya boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh. Saya kasih nomor HP. Kalau nanti besok lusa saya nelpon bagaimana? Oh, gak apa-apa, telepon aja kan. Pokoknya saya agak sibuk, saya angkat. Kira-kira dapat beberapa hari, orang ini nelpon saya. Siapa? Saya Bang, yang tempo hari duduk satu kursi dengan abang dari Surabaya. Ada apa? Saya mau tanya katanya. Sebentar, saya mau tanya dulu sama kamu. Tanya apa? Kamu kok ikut aliran sesat itu? Apa latar belakangnya? Kok bisa ikut itu? Anu Bang, saya ini asalnya susah katanya. Susah gimana? Saya ini dulu kerja sebagai sales. Kerja pada bos, menjadi sales. Mengantarkan barang dari pelanggan ke pelanggan. Dari toko ke toko. Saya ngantar barang. Terus, lama-lama saya mikir, saya ini kalau kerja kayak gini, kan hanya membantu bos saya tambah kaya. Saya gak kaya-kaya ini. Ini yang enak jadi bos sendiri aja. Saya kan sudah tahu jaringan bisnis ini. Akhirnya apa? Karena saya ingin kaya, ingin jadi bos, biar kaya sendiri. Saya ambil uang di bank. Sekian ratus juta. Lalu sewa ruko, ya, sewa gedung ya untuk toko, beli mobil. Kemudian antar barang, sudah jadi bos, barang dikirim sendiri dari pelanggan ke pelanggan. Terus ternyata dalam perjalanan sirkulasi keuangan tidak stabil. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ini mungkin karena usahanya langsung tinggi, bukan dari bawah. Akhirnya apa? Bangkrut. Setoran ke bank macet, kredit macet. Hutang ratusan juta, kreditnya macet. Akhirnya usaha tutup. Setelah usaha tutup, kalau malam-malam istri sering kebingungan, susah. Setiap ada motor dikiranya debt collector, datang mau menyita. Akhirnya apa? Di tengah kebingungan itu jumpa dengan orang-orang. Apa katanya? Kamu kalau ingin cepat lunas hutangnya ikut aliran ini, kamu cepat lunas. Akhirnya ikut katanya. Saya tanya sama dia, sudah berapa persen yang kamu bayar dengan ikut aliran itu? Nah itu masalahnya. Saya disuruh suhan terus, tapi saya gak ada solusi. Hutang nambah lagi. Akhirnya kamu keluar dari aliran itu. Itu bukan solusi. Kamu kerja yang betul. Ya punya hutang kok ikut aliran sesat. Ya tambah bingung kamu. Akhirnya HP-nya ditutup. Kira-kira dapat 2 bulan nelpon lagi. Mungkin sumpek ya. Mungkin kelihatan saya itu apa, di mobil, di bus itu kelihatannya kayak senang. Ini mungkin pengusaha atau apa gitu. Akhirnya nelpon lagi. Setelah nelpon saya tanya, kamu masih ikut aliran sesat itu? Enggak Bang, saya sudah keluar. Kenapa keluar? Katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Cuma gimana ini? Saya masih sumpah. Solusinya gimana? Akhirnya pas hari raya datang ke rumah sama istrinya sama anaknya naik motor dari Banyuwangi. Nelpon, Bang, saya mau ke Jember ke tempat abang. Oh ya, rumah saya di sebelah sini. Saya mau pulang. Saya lagi silaturahmi pulang. Habis itu ya ngobrol-ngobrol. Kemudian kita kasih kiat-kiat. Setelah itu pulang. Setelah itu nggak pernah nelpon lagi pada saya.
Ya semoga baik-baik saja. Saya nggak tahu apakah handphonenya hilang atau dijual atau gimana, nggak tahu. Nah, cuma ini artinya apa? Artinya ikhlas itu kalau tidak kuat itu bahaya. Kalau orang beramal semata-mata karena kepentingan dunia itu bahaya, bisa tertipu. Bisa tertipu. Ada orang ikut jamaah thariqah, ikut wiritan, tujuannya biar kelihatan sakti. Itu ikhlasnya rendah, itu bahaya. Karena nanti bisa-bisa disesatkan oleh setan, dikasih kesaktian. Padahal kesaktiannya dari setan, akhirnya merasa waliullah. Nanti ngaku jadi Imam Mahdi. Jadi ya macam-macam lah. Ya orang-orang yang begitu itu kadang-kadang memang ikut wiritan awal mulanya. Lalu kelihatan perkara yang aneh-aneh, pengakuannya tinggi banget. Lebih tinggi dari yang dia miliki. Itu bahaya. Ini bahayanya ikhlas level 3. Nah, mengapa ikhlas level 3 ini bisa terjadi? Ikhlas yang seperti ini bisa terjadi itu karena imannya lemah. Karena keyakinannya lemah. Lemah pada apa? Ya, lemah imannya pada takdir Allah. Bahwa apa yang akan dia peroleh sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya dia beribadah. Rizki yang akan kita dapatkan itu ada catatannya semua. Seandainya kita rajin beribadah, itu gak bertambah, saudara. Ibadahnya, rizkinya ya gitu aja, gak bertambah. Karena ibadah kita juga dari Allah, bukan dari kita sendiri. Rizki kita juga dari Allah. Dan ini perlu ditanamkan, ikhlas seperti ini perlu ditanam. Kalau orang ini keyakinannya lemah, imannya lemah, bahaya. Bisa-bisa terpeleset, tergelincir. Akhirnya apa? Orang yang imannya lemah, keyakinannya lemah, kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Ini diceritakan ya. Ada kitab namanya Sirrul Alamain wa Kashfu Ma Fid Darain, karangan Imam Al-Ghazali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berangkat ke masjid. Naik onta. Sampai di depan masjid ada anak muda duduk-duduk di situ. Ontanya dititipkan. Hai anak muda, tolong onta saya kamu pegang. Kamu jaga, dipegangin. Saya mau sholat. Sayyidina Ali masuk ke masjid. Sayyidina Ali berniat, nanti anak muda ini mau saya kasih upah kendalinya onta, talinya. Talinya onta tak hadiahkan. Sayyidina Ali lagi gak bawa uang. Sayyidina Ali sholat. Selesai sholat, begitu keluar dari masjid ya, menghampiri ontanya, ternyata anak muda yang jaga ontanya gak ada. Wah, mana yang jaga ini? Begitu melihat leher ontanya, talinya gak ada juga loh. Talinya kemana juga ini? Yang jaga gak ada, tali kendalinya hilang. Akhirnya Sayyidina Ali pulang bawa ontanya. Di perjalanan sampai di pasar, Sayyidina Ali melihat anak muda itu di depan kedai, di depan toko sedang menjual tali ke toko. Sayyidina Ali berbicara dalam hatinya, loh, jadi talinya diambil sama dia. Padahal itu sudah saya niatkan, saya kasihkan pada dia. Cuma dia gak sabar. Karena gak sabar, akhirnya apa? Rizki yang dia dapatkan dari jalan yang tidak halal. Coba dia sabar menunggu saya selesai sholat, kan didapat juga itu, karena memang mau saya kasihkan. Nah, ini artinya apa? Kisah ini memberikan kesimpulan antara halal dan haram itu batasnya tipis. Apa batasnya? Sabar. Orang ini kalau sabar, rizkinya didapat dari jalan yang halal. Kalau nggak sabar, ya nyolong, mencuri. Mengapa mencuri? Orang seperti ini berburuk sangka pada Allah. Hatinya buruk pada Allah. Dia nyangka, saya ini kalau nggak nyolong, kalau nggak mencuri, nggak dikasih rizki sama Allah. Wes tak curi aja. Makanya keimanan ini perlu dipupuk. Bahwa apa yang akan kita dapatkan sudah ada takdirnya dari Allah. Karenanya gak perlu galau, gak perlu risau.
Rasulullah SAW bersabda, la tukfir hammak ma qaddara yakun wa ma turzaqu ya'tik. Kamu jangan banyak galau, jangan banyak risau, jangan banyak susah. Besok ini mau bagaimana, lusa ini mau jangan. Mengapa? Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak ditakdirkan tidak bakal terjadi. Yang terjadi itu hanya yang ditakdirkan, yang nggak ditakdirkan nggak terjadi. Dan rezeki yang diberikan pada kamu pasti datang pada kamu. Nggak perlu dicuri, datang sendiri nanti. Pakai jalan yang halal. Nah ini seperti ini perlu dipupuk. Memupuknya bagaimana? Ya macam-macam. Di akhir zaman ini memang oleh guru-guru kita, para ulama, dianjurkan sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Mengapa? Kalau sering berkumpul dengan orang-orang soleh, hati kita menjadi tenang. Tidak mudah gelisah, gak mudah galau, gak mudah risau. Kemudian dianjurkan memperbanyak menuntut ilmu. Ini di akhir zaman. Dan jaga lidah, jangan ngomong yang gak baik. Akhir zaman seperti itu memang. Nah, ini ikhlas namanya. Jadi keikhlasan itu penting dijaga. Dan keikhlasan ini perlu ditingkatkan. Karena orang ini kalau tidak ikhlas itu tergelincir. Tergelincir nanti hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, yang juga kalau dikerjakan hati seorang mukmin tidak akan tergelincir, tidak akan terpeleset. Apa yang kedua? Wan nasihatu liwaliyil amri. Berbuat baik dan bermaksud baik pada pemimpin. Siapa yang dimaksud pemimpin? Kalau di dalam negara, pemimpin itu pejabat negara. Mulai dari kepala desa, bapak camat, bapak bupati, gubernur, sampai presiden. Itu pemimpin. Artinya apa? Kita gak boleh punya keinginan, punya upaya untuk merongrong kekuasaan penguasa. Kecuali kalau mereka terang-terangan menyebarkan kekufuran itu. Gak boleh. Walaupun amar ma'ruf, kita secara halus, secara lembut kepada penguasa. Gak boleh itu. Mengapa? Karena biasanya kalau kelompok-kelompok ini melawan pemimpin, itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti tergelincir. Munculnya aliran sesat yang namanya Khawarij, itu asalnya demo kepada Sayyidina Utsman. Orang-orang Khawarij itu demo kepada Sayyidina Utsman, alasannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Awalnya begitu. Akhirnya apa? Mereka menjadi aliran Khawarij. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak punya konsep menggulingkan pemerintahan yang sah. Gak punya. Loh, pemerintahannya zalim. Pemerintahan yang zalim itu akibatnya itu dari rakyat juga. Kita ini punya pemimpin yang korupsi. Mengapa? Yang ngajari rakyat. Sekarang itu kalau ingin jadi kepala desa, jadi bupati, jadi DPR, itu biasanya bagi-bagi uang suap apa enggak biasanya? Kan bagi-bagi kan. Akhirnya apa? Setelah terpilih, ya balas dendam itu. Dikorupsi uang rakyatnya. Karena dulu ketika dia dipilih, nyogok juga sama rakyat. Dan sebagian orang tahu kalau itu haram. Ada yang nggak tahu kalau itu haram. Sekarang ini nggak peduli haram, halal, pokoknya diterima. Itu di Jawa, entah kalau di Bengkalis. Kalau di Jawa, di Duri ya. Di Duri enggak ya? Apa? Gak salah lagi. Artinya orang kalau mau dipilih itu bagi-bagi uang suap. Sama ya? Enggak. Enggak lah. Enggak tahu ya. Karenanya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau pemimpin di dalam negara ya. Kalau pemimpin di dalam agama siapa? Para ulama. Para ulama ini pemimpin di dalam agama dan tidak boleh merongrong kewibawaan para ulama.
Ini menjaga harga diri, menjaga kemuliaan, kehormatan para ulama, bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita istiqamah mengikuti fatwa-fatwa para ulama. Ini harus kita jaga. Mengapa? Sekarang ini ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah merusak harga diri, kemuliaan para ulama. Siapa? Wahabi. Kita ini melakukan amalan-amalan, dan itu dari ulama-ulama dulu disalah-salahkan. Itu kan suul adab itu. Mengapa? Ulama-ulama dulu itu orang alim-alim disalah-salahkan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu ulama besar itu. Kok disalah-salahkan? Itu gak boleh itu. Orang yang seperti itu, yang menyalah-nyalahkan ulama-ulama dulu, itu menjadi pengikut aliran sesat. Kita gak boleh. Karenanya kita hati-hati ya. Amalan apapun yang kita terima dari ulama-ulama dulu tetap kita amalkan, kita jalankan. Jangan kita hentikan karena ada sebagian kelompok yang bilang bid'ah, bilang sesat. Gak usah. Kita tetap seperti dulu. Mengapa? Yang dari ulama dulu itu dasarnya kuat-kuat. Karena ulama dulu itu ulama ori, benar-benar ulama. Yang sekarang ini kadang-kadang bukan ulama, KW-KW ya ulama lah, tapi ulama KW-KW. Kita jangan ikut yang KW-KW, harus ikut yang ori. Dan itu ulama-ulama dulu. Ustadz-ustadz sekarang yang fatwanya aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, nggak sama dengan ulama dulu. Nggak perlu kita perhatikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga, kalau kita jaga menyebabkan hati kita tidak tergelincir, tidak terpeleset. Apa yang ketiga? Waluzumu jama'atil muslimin. Kita konsisten menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin. Nggak gampang berbeda dengan mereka, nggak gampang berselisih dengan mereka. Artinya kita mengikuti mayoritas umat Islam. Mengapa menjaga kebersamaan? Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena doa kaum muslimin akan menaungi dari belakang mereka. Umat Islam ini sebenarnya saling mendoakan. Di mana? Paling enggak di dalam sholat. Ketika kita baca tahiyat ya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam penghormatan semoga tercurahkan kepada engkau wahai Nabi. Rahmat Allah dan berkah-berkahnya. Assalamu alayna. Lalu salam sejahtera semoga tercurahkan pada kami. Kami itu siapa? Saya dan umat Islam yang lain. Itu kan doa selamat. Selamat untuk saya dan orang lain. Artinya apa? Setiap ada orang sholat, selain mendoakan dirinya juga mendoakan orang lain. Kita ini walaupun agak nakal ibadah, tapi dapat keberkahan doa saudara-saudara kita yang rajin sholat. Selamat kita di akhirat. Cuman orang itu bisa mendapatkan keberkahan doa saudara-saudaranya, itu syaratnya apa? Menjaga kekompakan, kebersamaan dengan kaum muslimin. Artinya apa? Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Artinya apa? Istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menjaga kekompakan. Karenanya para ulama kita mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak seyogyanya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan dalam agama. Kalau ada masyarakat muslim di satu daerah punya tradisi, kita ikuti selama gak haram. Makruh kita ikuti, makruh aja. Yang penting gak haram. Mengapa? Karena kalau dilawan menimbulkan perpecahan. Dan gak boleh umat Islam itu pecah gara-gara kita, gak boleh. Kita itu harus menjadi penyatu, pemersatu. Itu tradisi. Dan banyak tradisi-tradisi masyarakat kita dari ulama-ulama dulu.
Kita ini biasanya selesai sholat, zikirnya nyaring, kan begitu. Doanya keras, jahar. Itu jangan ditentang, jangan dirubah. Mengapa? Itu gak sunnah. Walaupun gak sunnah, tapi kan gak haram. Zikirnya sunnah. Kalau itu nilai zikir jahar habis sholat, punya nilai. Nilainya apa? Orang bisa ikut zikir. Kalau zikirnya pelan-pelan, orang pergi. Malah sunnah jahar itu. Jangan bilang gak sunnah. Jangan ditentang. Dan itu ada dalilnya semua. Karena sekarang ini ada kelompok-kelompok yang suka menyalah-nyalahkan. Atau misalnya ya tradisi masyarakat. Masyarakat kita ini, masyarakat Melayu Indonesia. Kalau ada keluarga meninggal dunia, kan biasanya bikin acara apa ya? 7 hari itu. Apa namanya kalau sini? Tahlilan. Tahlilan kenduri. Kalau Wahabi kan langsung itu sesat, haram. Itu mereka. Itu gak betul itu. Tetap kita jalankan tahlilan. Tahlilan itu gak haram karena itu zikir, dianjurkan itu. Dan itu harus kita pertahankan. Kita jangan mudah menerima ya. Ada orang fatwa-fatwa menyesatkan ajaran yang kita terima dari dulu. Jangan diterima. Hati-hati. Mengapa? Khawatir itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam terjadi perpecahan. Dan tahlil itu bukan dari ulama Melayu, bukan. Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Bukan dari ulama Melayu, bukan dari ulama Nusantara. Dari mana? Zikir untuk orang mati itu asalnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini amalan-amalan yang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, dirongrong oleh ini orang-orang sesat itu. Dibilang itu katanya ajaran bangsa Melayu. Loh, Melayu ini Islamnya gak bikin sendiri, tapi dari ulama-ulama dulu. Dan yang menyebarkan Islam ke negeri kita itu dari Mekah. Ulama-ulama yang jaringannya dari Tanah Suci dulu. Itu sama dengan tradisi di kota Mekah. Tahlil, zikir untuk orang mati, itu dari Rasulullah, saudara. Ini ada kisahnya. Ya. Dalam kitab-kitab hadis, biar kita ini mantap. Mengapa kita ini kalau ada orang mati baca tahlil? Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu orang-orang ramai-ramai takziah ke sana bersama Rasulullah. Falamma shalla alaihi Rasulullah SAW, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, jenazah dikubur dalam tanah, lalu tanah ditutup rata, ya, kuburannya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah gak langsung pergi, tapi Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama bacanya. Tsumma qala Allahu akbar, fasabbahna ma'ahu. Para sahabat baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qilalah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar, gak langsung pergi? Mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, mengejutkan jawabannya. Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya.
Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang nggak soleh bagaimana, saudara? Kira-kira. Kata Rasulullah, ini orang soleh dijepit kuburan. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira gak ada gunanya. Ini sahabat yang meninggal ini orang soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh itu Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangga, kan tidak sevalid saksinya Rasulullah kan. Itu Rasulullah yang bersaksi. Kalau Rasulullah yang bersaksi itu pasti, saudara, pasti soleh ini. Dan ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal. Meninggalnya karena apa? Kira-kira 2 bulan atau sebulan sebelumnya, kota Madinah diserbu orang-orang musyrik. Karena tentara musyrik yang mau menyerbu ini banyak, Rasulullah gak mungkin menghadapi mereka keluar. Karena penduduk Madinah gak ramai, umat Islam sedikit waktu itu. Akhirnya apa? Rasulullah mendapat usulan dari sahabat Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Disebut dengan perang Khandaq, perang parit. Jadi parit ini memanjang ya sekitar Madinah. Paritnya lebar dan dalam. Kira-kira tentara musuh gak bisa masuk. Kalau masuk mereka terperangkap, nanti dipanah atau diapa begitu. Nah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini pada waktu perang Khandaq karena kena senjata musuh. Ada panah atau tombak kena beliau, akhirnya pendarahan. Pendarahan itu, setelah pendarahan dapat 1 bulan, kira-kira 1 bulan atau 2 bulan meninggal karena pendarahan itu. Beliau gak dibilang mati syahid karena meninggalnya setelah selesai peperangan. Orang itu dibilang mati syahid kalau meninggalnya pas waktu perang. Kalau ada orang waktu perang kena senjata musuh, perang selesai, bawa pulang lalu dia meninggal, bukan syahid namanya. Karena perang sudah selesai. Ini setelah itu pendarahannya luar biasa, akhirnya sakit lalu meninggal. Ini dijepit oleh alam kubur. Dan orangnya soleh. Kira-kira yang nggak soleh bagaimana itu? Saudara kira-kira berani nggak dibacakan tahlil ketika meninggal? Siap? Siap nggak dibacakan tahlil? Gak siap. Kita ini ingin dibacakan tahlil. Yang soleh aja dibacakan, apalagi yang nggak soleh. Walaupun namanya Pak Soleh. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Artinya apa? Zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Karenanya oleh para ulama dibuatkan acara tahlil. Dan tahlil itu yang paling bagus di kuburan, bukan di rumah. Mengapa? Setelah dimakamkan dibacakan talqin. Karena orang ini kan tanya jawab kan. Dan almarhum ini dengar suara dari luar itu, dengar. Karenanya dianjurkan untuk dituntun biar jawabannya lancar. Oh, itu jawabannya. Jadi malaikat datang, malaikat tanya begini, saya tahu jawabannya. Tadi ada yang ngajari, gini jawabannya. Diterima itu, yang penting jawabannya benar walaupun hasil talqin. Kalau di ujian sekolah kan nggak boleh begitu. Ujian alam kubur nih enak, saudara. Walaupun jawabannya hasil nguping diterima. Karena rahmat Allah bagi orang mukmin luar biasa itu. Habis itu dibacakan tahlil. Mengapa dibacakan tahlil? Agar kalau dijepit gak lama-lama itu. Agar azabnya diringankan oleh Allah. Cuman kita ini biasanya kan tradisi ya. Kalau di Duri ini orang mati dikubur jam berapa? Jam 10 ya? Jam 9? Situasi. Nanti tahlilnya jam 7 malam ya? Tahlilnya jam 7. Kalau dia dikubur jam 9 ke jam 7 kan 10 jam itu. Itu dijepit ya, menunggu bantuan tuh berapa lama. Kira-kira kalau saudara ke kebun terjepit
Nunggu orang 10 jam tuh kira-kira lama apa sebentar itu? Lama kan itu. Tapi ya gak apa-apa, karenanya kalau ada orang meninggal paling enggak keluarganya baca Quran, baca apa di situ. Jangan langsung ditinggal. Walaupun gak lama. Biasanya yang begitu kalau para ulama. Kalau para ulama meninggal, masyarakat berhari-hari di situ. Orang-orang yang takziah baca Quran enak memang. Yang nggak ulama ini malah nggak dipedulikan sama orang ini. Sudah amalnya minim, nggak ada yang peduli. Terus membid'ahkan tahlil lagi. Ngapain bid'ahkan tahlil? Bahaya ini, jangan dibid'ahkan. Ini tahlil. Karenanya jangan kita tinggalkan itu. Ini tradisi ya. Ini saya kira ya yang perlu kita sampaikan. Dan kenduri ya juga begitu, tetap kita jalankan. Karena itu amalan itu, amalan baik. Sedekah. Dan sedekah untuk orang mati memang sampai. Sampai memang. Jangan dibilang gak sampai. Dalam hadis Bukhari Muslim ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi." Hai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia tiba-tiba, gak sempat berwasiat, karena gak sempat bicara. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibu saya ini sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Karena ibu ini sudah meninggal, apakah ibu dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu." Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati, pahalanya itu sampai. Jangan dibilang nggak sampai. Nah, lalu mengapa kita ini sedekahnya kenduri? Pakai makanan, minuman. Karena Wahabi yang anti sedekah, begitu disampaikan hadis ini bingung. Karena bingung, akhirnya apa? Kata Wahabi, ini Wahabi kirim video pada kita. Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Lu katanya dulu haram, sekarang gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Terus, yang penting jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid, saudara. Kalau setiap ada orang mati dibangun masjid, kira-kira di kampung sini masjidnya ada berapa ya? Kan jadi masjid semua negeri kita. Gak boleh jadi masjid semua. Kalau jadi masjid semua ya gak ada jamaahnya, saudara. Ngawur mereka. Suruh bangun masjid. Para ulama dulu ini pakai kenduri, pakai makanan dan minuman, itu gak ngawur, saudara. Mengapa pakai minuman? Karena di dalam kitab-kitab fikih kata para ulama, afdhalus shadaqah alma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya, nomor 1 itu air. Yang nomor 2 tsumma ta'am, di bawahnya adalah makanan. Karenanya itu yang ditradisikan oleh ulama dulu. Sedekah paling utama. Mengapa begitu? Mengapa air? Karena ketika seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Alma, air." Jadi air yang paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air, dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa besar, saudara, diampuni. Karena dalam hadis Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ini kejadian sebelum Islam dulu di Timur Tengah. Timur Tengah tuh gersang, nggak ada air.
jarang ada air. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam pas siang. Kalau pelacur dulu kerjanya malam. Kalau sekarang tambah parah. Kadang siang malam. 24 jam kayak Indomaret. Buka 24 jam. Dia pulang kerja ya, pulang kerja di Timur Tengah. Sampai dekat sumur melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Sekarang pakai apa? Pakai sandal pas sepatu. Nggak tahu kan? Nggak boleh tahu. Boleh nggak tahu itu? Nggak boleh, kalau tahu itu nakal namanya itu. Jangan tahu. Dulu itu. Akhirnya apa? Setelah buka sepatunya, fastaqat lahu bi. Pelacur ini turun ke bawah, ambil air pakai sepatunya. Dulu sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga ke bawah. Peradaban manusia belum ada tali, belum ada timba. Jadi pakai tangga ke bawah. Kalau sekarang sumur pakai timba, pakai tali gak ada di Jawa. Di sini gak ada juga. Pakai apa sekarang? Pakai sanyo sekarang ini. Generasi sekarang nggak tahu sumur yang pakai timba pakai tali karena sudah nggak ada. Setelah ambil air dari bawah, fasaqat hubi, dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Selesai ngasih minum anjing, anjingnya ada segar, dia pulang. Sampai di rumah, mungkin karena kena vaksin banyak sekali, malamnya mati dia, meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, kata Rasulullah, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebab ngasih minum anjing. Gara-gara ngasih minum anjing, seorang pelacur dosanya diampuni. Padahal anjing saudara yang dikasih minum. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu merasa banyak dosanya, kamu merasa banyak dosa, yang senang ngasih minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni, padahal ngasih minum pernah ngasih minum anjing? Pernah? Nggak pernah, karena di duri anjing nggak ada yang haus, kan banyak air di sini. Tapi kira-kira seandainya ada anjing mendekat, kira-kira diambilkan apa? Hah? Diambilkan kayu, batu. Mengapa? Anjingnya ini ikut Wahabi. Bukan ahlus sunnah ini anjing. Padahal anjingnya lapar, haus. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, orang ngasih makan, ngasih minum hewan ternak, itu dosanya dikurangi oleh Allah. Saudara punya ayam, punya kambing, kasih makan, kasih minum, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Tapi kasih makan, jangan makan punya tetangga, gak boleh itu. Padahal itu ngasih minum hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan, dikasih minum itu manusia. Karenanya bapak-bapak ini ya, ngasih nafkah istrinya, ngasih nafkah anaknya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya jangan sampai gak punya istri, gak punya anak, jangan. Mengapa? Agar dosa-dosa diampuni. Kalau dosanya banyak, tambah anaknya. Buat anak lagi deh. Kenapa? Dosa ini biar enteng. Karena ngasih belanja. Kalau masih banyak lagi dosanya, nggak apa-apa, tambah istrinya. Mengapa? Untuk ngurangi dosa. Istrinya protes, abang kawin lagi. Ma, saya ini banyak dosa. Katanya, kata Pak Ustadz, ngasih belanja istri ini kayak mama kan dikurangi. Cuma kalau mama yang ngurangi, kapan habisnya? Abang nih banyak dosa, maklumilah, abang nih banyak dosanya, mah gitu. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal jamaah. Untuk mengurangi dosa, saudara, ngasih belanja. Kemudian di bawah sedekah minum, nih sedekah makan. Karenanya ya jangan ditinggalkan. Kalau ada tetangga lewat, ajak singgah di rumah. Apa? Untuk kita kasih minum.
Ada apa? Ya minum-minumlah di rumah. Niatkan Allah mengampuni dosa kita. Mempelacur aja, diampuni. Nanti kalau tamunya cuma sebentar, kasih air mineral. Tapi kalau tamunya agak lama, jangan air mineral, kasih kopi, kasih apa gitu. Apalagi tamunya rokokan. Nanti kalau masih lama lagi tamunya, kasih bandre, ada telurnya. Masih lama lagi, keluarkan, kasih lontong apa, biar betah tamunya. Kadang-kadang ya, orang tuh kalau pelit mau makan, ada tamunya gak jadi makan. Mengapa? Nunggu tamunya pulang. Ada yang begitu. Banyak. Pelit namanya itu, gak ingin diampuni dosanya oleh Allah. Rela dia gak makan, menunggu tamunya pulang. Karena mau makan. Jangan begitu. Karena tamu itu ketika datang ke rumah kita, rizkinya bawa sendiri, saudara. Dan kalau pulang, karena makan rizkinya dia sendiri, dosa tuan rumah diampuni oleh Allah. Maksudnya rizkinya bawa sendiri. Kalau kita mengasihkan apa pada dia, apa-apa, itu rizkinya dia memang. Cuma melalui kita, dan kita mulia di hadapan Allah. Jangan salah paham loh. Tamu yang datang tuh dalam hadis rizkinya bawa sendiri. Artinya, yang kita suguhkan memang rizki dia, gak ngurangi rizki kita. Dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau salah paham gimana? Tamunya gak dikasih makan. Ditanya, gak dikasih makan tamunya. Dia gak bawa rizki ke sini. Bukan itu maksudnya. Kamu pelit namanya itu, bakhil namanya. Itu namanya gagal paham. Nah, karena dasar-dasar ini di negeri kita ini ada orang mati, ada tahlil, ada kenduri. Mengapa? Ya karena dasarnya sunnahnya kuat-kuat itu. Karenanya jangan kita tinggalkan. Nah ini saya kira ya beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam momen halal bihalal dan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah pagi ini.